Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikianlah dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Ada dua iman yang dinyatakan melalui kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Yang pertama dikatakan, Allah kami sanggup melepaskan kami. Ini adalah iman yang percaya pada kuasa Allah. Mereka tahu Allah adalah Allah yang maha kuasa. Yang kedua, dikatakan tetapi seandainya tidak. Ini adalah puncak dari iman sejati, di mana mereka mengatakan bahwa bahkan jika Allah memilih untuk tidak menyelamatkan mereka dari api, bahkan jika mereka harus mati terbakar hari itu, kesetiaan mereka kepada Allah tidak akan berubah sedikit pun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita memiliki iman jenis yang pertama. Iman yang percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan. Allah sanggup memulihkan ekonomi. Allah sanggup memberikan jalan keluar. Dan itu baik. Namun, apa yang terjadi ketika realitas hidup kita tidak sesuai dengan doa kita? Apa yang terjadi ketika mukjizat yang kita harapkan tidak kunjung datang? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali iman kita goyah saat keadaan memburuk. Kita mulai bertanya, di mana Tuhan? Namun Sadrak, Mesak, dan Abednego mengajarkan kita tentang iman meskipun tidak. Iman yang tetap menyembah Tuhan meskipun doa belum dijawab. Yang mana iman yang tetap jujur meskipun berbuat curang jauh lebih menguntungkan. Iman yang tetap setia meskipun harus melewati perapian ujian kehidupan. Maka di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita bahwa mereka tidak mendikte Allah. Mereka tidak menyembah Allah hanya demi mendapatkan asuransi keselamatan dari api. Mereka menyembah Allah karena Dia adalah Allah yang layak disembah dalam kondisi apapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan sejenak.
di dalam perapian kehidupan kita masing-masing saat ini. Entah itu masalah keluarga, tekanan pekerjaan, atau pergumulan kesehatan, maukah kita memiliki ketetapan hati yang sama? Kita tahu akhir ceritanya, Allah akhirnya turun tangan. Di dalam api itu mereka tidak sendirian. Ada pribadi keempat yang menemani mereka, dan mereka keluar tanpa luka sedikit pun. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, Tuhan tidak selalu membebaskan kita dari perapian, tetapi Dia berjanji akan selalu berjalan bersama dengan kita dalam perapian itu. Jadikan iman kita hari ini bukan iman yang bersyarat, melainkan iman yang berkata, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menolongku, namun meskipun tidak, aku akan tetap setia mengikut Engkau. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran iman yang telah Engkau perdengarkan melalui sapaan pagi ini, melalui sapaan firman-Mu. Biarlah Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan kami mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang selalu hadir, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan di dalam kesetiaan. Bukan kami menyembah Engkau karena kondisi kami baik, tetapi dengan kondisi yang harus kami hadapi seburuk apapun, biarlah kami tetap setia dan mengatakan, kami tidak akan mundur untuk tidak beriman kepadamu. Tetapi kami akan terus belajar setia seperti Engkau yang setia kepada kami, umat-Mu yang berdosa. Ampunkan kami Tuhan dalam setiap dosa-dosa kami. Sertai kami di tengah kehidupan kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.